Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan hari ini senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat, dan apapun yang kita lakukan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas terkait toleransi beragama. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita terkenal sekali dengan keanekaragaman, ras, etnis, suku, budaya, dan juga agama. Masyarakat kita juga dikenal sebagai masyarakat yang multikultural dan juga dikenal sebagai masyarakat yang religius. Nah, di negara kita setidaknya ada beberapa agama yang sudah diakui secara nasional, di antaranya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Katolik, Konghucu. Kemajemukan ini diibaratkan memiliki dua mata pisau yang kadang bisa memberikan keuntungan, tapi juga bisa menimbulkan permusuhan. Tidak jarang terjadi konflik-konflik yang pernah terjadi itu diakibatkan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Terlebih karena perbedaan agama. Sikap etnosentrisme atau sikap yang bersifat subjektif karena didorong oleh rasa cinta yang begitu besar, ini sangat tumbuh subur di negara kita Indonesia ini. Banyak di antara mereka yang menganggap golongannya lebih baik dari manapun atau dari golongan apapun. Nah, dari situlah muncul benih-benih kebencian terhadap golongan yang lain sehingga terjadinya konflik. Mereka banyak yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi antar umat beragama. Berbicara tentang toleransi, tentunya tidak terlepas dari open-minded, bahwa perbedaan tidak lantas menjadikan kita menjadi kaku dan mengotak-ngotakkan manusia berdasarkan ras, suku, budaya, dan juga agama. Apalagi membenci dan mengucilkan orang yang tidak sepaham agamanya dengan kita. Perlu dipahami kembali bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan juga pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menguatkan tentang perlunya toleransi beragama yang harus dilaksanakan di Indonesia. Nah, sahabat semua, memangnya mengapa kalau kita berbeda? Bukankah pelangi itu terlihat indah kalau bermacam-macam warnanya? Jika semua warnanya sama, di mana letak keindahannya? Jika dilihat dari sudut agama, secara akidah memang kita sangat berbeda. Akan tetapi, dalam hidup bersosial, seharusnya kita tidak memandang sesuatu perbedaan sebagai penghalang dalam hidup bermasyarakat. Kita manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan satu sama yang lainnya. Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Banyaknya kasus intoleransi antar umat beragama di negara kita Indonesia ini tentunya sangat mengganggu stabilitas sosial. Masyarakat menjadi tidak nyaman untuk melakukan ibadah dan memunculkan permusuhan yang dapat memecah belah persatuan bangsa kita.
Dan tentu hal ini menciderai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana seharusnya perbedaan tidak lantas menjadikan momok yang menakutkan bagi kita. Hal yang harus diantisipasi yang paling penting adalah peluang-peluang untuk para pembenci yang menyebarkan api permusuhan di antara kita. Masyarakat kita ini sangat mudah untuk dibenturkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan membawa isu-isu yang berbau agama. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang toleransi beragama masih rendah dan terbukti dengan masih adanya kekeliruan dalam memahami agama. Sebenarnya, nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian telah diajarkan oleh setiap agama di dunia ini. Setiap agama juga tentu menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Toleransi di negara kita akan menjadi mimpi di siang bolong jika kita tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri. Dengan memahami apa itu toleransi, serta menanamkan sikap toleransi itu kepada diri kita. Sahabatku semua, pengertian toleransi secara luas adalah sebuah perilaku atau suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu atau perseorangan, baik itu di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang lainnya. Dapat kita pahami bahwa toleransi adalah sikap mau menerima dan menghargai segala perbedaan. Selanjutnya, yang dapat kita lakukan yaitu saling menjaga silaturahmi dan saling berkomunikasi antar umat beragama agar tidak saling curiga satu sama yang lain. Dengan demikian, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang aman dan damai dapat sama-sama kita wujudkan. Sedangkan konsep toleransi dalam Islam adalah pertama, bersikap toleran terhadap agama lain. Itu ada dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun. Yang kedua, toleransi yang bermakna terbuka dan mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik ras, suku bangsa, warna kulit, etnis, budaya, dan agama. Itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga toleransi yang bermakna tidak ada paksaan dalam agama, itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, sahabat-sahabatku semua, pepatah mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin besar toleransinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.